Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ade Jamal Mirdad SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ryan Alfareza Bukhari dengan NIM akhir 051. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban saya tentang UTS Perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya jawab dan saya bahas. Yang pertama, jelaskan relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi. Kemudian, jelaskan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, mengapa berawal dari Thailand berdampak terhadap Indonesia. Kemudian, carilah jurnal yang membahas strategi atau kebijakan meningkatkan daya tahan terhadap krisis ekonomi. Dan yang terakhir, apakah pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi? Materi yang pertama yaitu pengertian dari sistem ekonomi dan sistem politik. Pada dasarnya, sistem perekonomian Indonesia diperkenalkan oleh berbagai ekonom di Indonesia. Salah satunya, menurut Nani dan Ali pada tahun 2020, mengatakan bahwasanya sistem perekonomian Indonesia pada dasarnya adalah perekonomian bisnis swasta, meskipun negara harus mengaturnya. Sistem ekonomi sendiri adalah suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara, baik itu pemerintahan maupun swasta, untuk mengelola setiap aktivitas perekonomian di masyarakat. Sedangkan sistem politik adalah suatu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selanjutnya, relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi. Menurut pandangan Karl Marx, ekonomi memiliki peran yang mendasar dalam membentuk struktur politik dan sosial. Teori determinisme ekonomi Karl Marx menyatakan bahwa hubungan produksi dan kelas sosial dalam sistem ekonomi menentukan struktur politik dan hukum suatu masyarakat. Dalam masyarakat kapitalis, kelas yang memiliki modal atau alat produksi memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam sistem politik. Sistem politik pada akhirnya dirancang untuk mempertahankan kepentingan kelas penguasa ini yang mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan politik. Sedangkan menurut Friedrich Hayek dalam bukunya yang berjudul The Road to Serfdom, mengemukakan bahwa kebebasan politik tidak dapat terwujud tanpa kebebasan ekonomi. Menurut Hayek, sistem ekonomi pasar bebas mendukung kebebasan individu dan menjadi dasar bagi sistem politik yang demokratis. Ia berpendapat bahwa sistem ekonomi yang terlalu terpusat seperti ekonomi sosialis berpotensi membatasi kebebasan politik karena memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik pada negara. Hayek meyakini bahwa sistem ekonomi pasar bebas memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang independen untuk mendukung kebebasan politik. Dari pandangan berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem politik dan sistem ekonomi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan kompleks. Sistem ekonomi dan sistem politik merupakan dua aspek yang penting dalam mengatur bagaimana suatu masyarakat beroperasi dan bagaimana keputusan-keputusan itu diambil. Sistem politik dapat mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara dapat bekerja. Seperti contohnya, jika sistem ekonomi liberal, maka alokasi dana akan ditentukan oleh kekuatan pasar. Sedangkan dalam sistem ekonomi terpimpin, alokasi dana ditentukan oleh pemerintah. Krisis ekonomi tahun 1998. Awal mula krisis terjadi di Thailand. Krisis ekonomi tahun 1998 yang juga dikenal sebagai krisis moneter Asia atau krisis finansial Asia adalah krisis besar yang dimulai di Thailand dan menyebar ke negara-negara Asia Tenggara termasuk salah satunya adalah Indonesia. Krisis ini dimulai ketika Thailand mengalami defisit anggaran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Pada awalnya, pemerintah Thailand mempertahankan nilai mata uang baht terhadap dolar Amerika Serikat dengan cadangan devisanya. Namun, spekulan internasional mulai menarik modalnya karena melihat ketidakseimbangan ekonomi di Thailand. Tekanan besar ini membuat pemerintah Thailand tidak bisa lagi mempertahankan nilai baht terhadap dolar dan terpaksa melakukan devaluasi pada bulan Juli tahun 1997. Hal ini memicu ketidakstabilan di sektor keuangan dan menyebabkan kepanikan di pasar Asia.
Krisis di Thailand menciptakan ketakutan di kalangan investor internasional. Mereka mulai khawatir bahwa negara-negara lain di Asia Tenggara yang memiliki kondisi ekonomi dan ketergantungan utang yang mirip juga rentan terhadap krisis yang serupa. Ketika modal asing mulai ditarik dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, nilai tukar mata uang mereka ikut melemah, yang memicu krisis keuangan di negara-negara tersebut. Awal mula terjadinya krisis pada tahun 1998 di Thailand, hal tersebut berdampak terhadap salah satu negara di sekitarnya, yaitu Indonesia. Di Indonesia, mengalami jatuhnya nilai tukar rupiah. Dalam jangka waktu yang tidak lama, hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Prosesnya mulai terjadi pada pertengahan kedua tahun 1997 dan terus berlangsung hingga sempat mencapai di atas 10.000 per 1 dolar Amerika Serikat dalam periode 6 bulan pertama tahun 1998. Pemerintah waktu itu berupaya menghentikan jatuhnya nilai tukar rupiah dan sekaligus membalikan arus modal yang lari kembali ke dalam negeri dengan meningkatkan tingkat suku bunga tabungan dalam suatu persentase yang paling tinggi yang pernah dilakukan oleh Otoritas Moneter Indonesia dalam sejarah negara Indonesia. Namun, upaya tersebut gagal menghentikan laju penurunan nilai tukar rupiah dan tidak mampu menarik kembali modal dari luar Indonesia, hingga akhirnya pemerintah Indonesia terpaksa melepas sistem penentuan kurs rupiah, yaitu managed floating. Kemudian, yang kedua, krisis keuangan atau perbankan. Dalam waktu yang tidak lama, depresiasi kurs rupiah tersebut menimbulkan suatu krisis keuangan atau perbankan yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia, banyak sejumlah bank swasta tutup menjelang akhir tahun 1997, serta bergabungnya sejumlah bank milik pemerintah. Keputusan pemerintah untuk menutup sejumlah bank mengakibatkan kepanikan masyarakat yang sangat besar. Mereka berbondong-bondong menarik uang mereka dari semua bank, khususnya bank-bank swasta nasional. Sebagai suatu akibat dari tindakan masyarakat tersebut adalah munculnya efek domino, bank-bank yang sebenarnya tidak mempunyai masalah keuangan, akhirnya ikut goyang akibat kehabisan dana dari pihak ketiga. Hal ini pada akhirnya menimbulkan suatu krisis ekonomi yang terparah yang pernah dialami di Indonesia. Hubungan antara depresiasi nilai tukar rupiah dengan krisis keuangan yang dialami oleh banyak bank di Indonesia disebabkan oleh dua hal utama, yaitu yang pertama, banyak bank di Indonesia pada era Orde Baru menggunakan pinjaman luar negeri jangka pendek sebagai modal kredit dalam rupiah yang diberikan kepada dunia usaha. Yang kedua, banyak bank di dalam negeri mengalami kerugian-kerugian besar karena banyaknya kredit macet tidak hanya antar sesama bank, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri, sebagai debitur-debitur dari bank-bank tersebut yang tidak bisa mengembalikan pinjaman mereka karena mereka sendiri mengalami kerugian akibat depresiasi rupiah. Kemudian yang ketiga, kemiskinan mulai meningkat. Dengan jatuhnya nilai rupiah dan pada waktu bersamaan tingkat suku bunga di pasar uang sangat tinggi, serta sektor perbankan juga rontok kritis, pertama-tama itu menghantam kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah dan tinggi di perkotaan, seperti pegawai dan pemilik bank dan perusahaan-perusahaan besar yang menggantungkan diri pada pendanaan perbankan dan impor bahan baku barang-barang modal dan pembantu dan input lainnya. Kombinasi antara kenaikan tingkat inflasi dan munculnya orang-orang miskin baru karena kehilangan pekerjaan di sektor formal, hal ini membuat tingkat kemiskinan meningkat sangat signifikan pada tahun 1998. Pada tingkat makroekonomi, Indonesia mengalami suatu resesi yang paling dalam yang pernah terjadi selama sejarah Indonesia, yaitu pada tahun 1998 pada saat puncak krisis keuangan Asia atau krisis moneter, Indonesia mencapai titik terburuk pertumbuhan ekonomi, yaitu tercatat mencapai minus 13,7%. Selanjutnya, ada jurnal yang membahas tentang strategi atau kebijakan meningkatkan daya tahan terhadap krisis ekonomi. Jurnal tersebut
berjudul Desain Kebijakan Publik dalam Menghadapi Krisis Global yang ditulis oleh Telisa Aulia Valianti. Permasalahan krisis ekonomi global yang dimulai sekitar tahun 2007 diperkirakan banyak pihak akan segera pulih karena kepercayaan publik dunia bahwa negara Amerika Serikat sebagai negara adidaya mampu menghadapi masalah krisis ekonomi dengan secepatnya. Namun ternyata ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Justru krisis Amerika berlanjut dengan krisis di Yunani dan akhirnya menyebar ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dan negara-negara Asia. Indonesia sebagai negara yang terbuka tentu tak luput dari terkena dampak krisis global ini. Krisis Eropa yang tidak kunjung reda dapat mempengaruhi kinerja ekspor kita, negara Indonesia. Dalam sejarah krisis ekonomi, baru kali ini yang menjadi negara-negara yang memimpin pemulihan bukan dari negara maju, melainkan negara-negara dengan emerging market di Asia. Asia diekspektasikan akan terus menjadi leader dalam global recovery walaupun pada tingkat moderat dengan Cina sebagai motornya. Namun Asia tetap memiliki resiko. Resiko penting yang dihadapi Asia adalah ketergantungan terhadap permintaan eksternal. Adanya perubahan asli dalam pertumbuhan ekonomi global dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang terutama diakibatkan terjadinya slowdown pertumbuhan ekonomi di negara-negara G7 yaitu negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, dan Jepang. Telah membuat beberapa ekonom mengidentifikasi negara-negara yang pada nantinya akan menjadi negara-negara penopang ekonomi dunia, yaitu negara-negara yang memiliki prospek pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dari data sekunder serta literatur review. Untuk khusus penghitungan Exchange Market Pressure Index, digunakan metode pengukuran kuantitatif. Data-data sekunder yang digunakan bersumber dari IMF, BBVA Research, Bank Indonesia, dan Badan Kebijakan Fiskal. Untuk periode penelitian, menggunakan data panel di beberapa negara dan sejak terjadi awal krisis global tahun 2005 sampai 2010. Selanjutnya di bagian pembahasan dijelaskan mengenai desain kebijakan ekonomi dalam meningkatkan daya tahan terhadap krisis ekonomi. Yang pertama ada kebijakan moneter. 1. Memperkuat makroprudensial dan mikroprudensial. Makroprudensial terkait dengan regulasi dan supervisi perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan untuk menghindari instabilitas finansial dan untuk menghindari sistem yang rusak. Sedangkan mikroprudensial diperlukan untuk kesehatan individu bank. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah melakukan berbagai kebijakan terkait makroprudensial, yaitu penetapan batas posisi saldo pinjaman luar negeri jangka pendek maksimum 3% dari modal. 6-month holding period untuk pembelian SBI atau sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia, serta kebijakan lalu lintas devisa hasil ekspor. Aturan 6-month holding period adalah aturan yang berisi bahwa pemegang SBI atau sertifikat Bank Indonesia harus memegang selama minimal 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, SBI tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi volatilitas hot money yang berasal dari arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, perlunya memperkuat early warning system untuk krisis. Salah satu bentuk early warning system adalah Exchange Market Pressure Index untuk nilai tukar. Nilai tukar adalah salah satu variabel yang dapat menggambarkan kemungkinan terjadinya krisis. Berdasarkan perhitungan Exchange Market Pressure Index, tampak bahwa periode yang diprediksikan mengalami krisis nilai tukar adalah periode sekitar tahun 2008 hingga tahun 2009. Yang dibuktikan pada tahun 2008 ketika dolar menguat, tampak bahwa Exchange Market Pressure Index mengalami kenaikan atau penguatan dolar yang dipicu oleh penjualan aset-aset Amerika. Yang ketiga, mendorong korporasi melakukan
initial public offering, dan menerbitkan obligasi. Korporasi hal ini dilakukan untuk memanfaatkan capital inflow yang masuk untuk memanfaatkan dana lebih dan likuiditas berlebih. Perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan dapat melakukan initial public offering ini agar capital inflow yang masuk dapat lebih optimal dalam menggerakkan sektor real, sehingga capital inflow tidak hanya akan menggelembungkan sektor keuangan saja, tapi juga akan memberikan dampak kenaikan produksi di sektor real. Yang keempat, otoritas moneter dan perbankan. Otoritas moneter dan perbankan perlu memanfaatkan peluang penurunan inflasi untuk terus berusaha menurunkan suku bunga, terutama suku bunga kredit, agar dunia usaha kita menjadi kompetitif. Suku bunga kredit di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Walaupun BI rate sudah turun, tampak bahwa suku bunga kredit kita sangat rigid. Suku bunga kredit baik untuk kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi masih di atas 12%. Angka ini masih jauh di bawah negara Malaysia dan Thailand yang hanya memiliki sekitar 3-5%. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Yang pertama, perbaikan penyerapan anggaran dan mempersiapkan dana darurat. Stimulus fiskal disertai perbaikan disbursement pemerintah untuk memperbaiki aktivitas di sektor real. Selain itu, diperlukan perbaikan pencairan belanja modal untuk mendorong perekonomian domestik, yaitu melalui percepatan dalam pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Selain itu, dalam kebijakan fiskal terkait pembiayaan diperlukan skema pembelian kembali SBN, pembentukan dana stabilitas obligasi, pembiayaan impor untuk krisis komoditas pangan, serta memperkuat jaringan pengamanan. Yang kedua, insentif kebijakan fiskal untuk menarik investasi. Kebijakan fiskal juga terus perlu diperkuat untuk menarik investasi langsung. Arus modal masuk ke Indonesia masih didominasi oleh hot money dalam bentuk investasi portofolio. Untuk itu, perbaikan iklim investasi dan pemberian insentif fiskal menjadi penting untuk terus menarik investasi asing ke Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan sektoral. Kebijakan pengembangan industri juga perlu terus didorong oleh pemerintah. Pemerintah telah memiliki prioritas industri nasional dan ini bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Perindustrian saja, tetapi tanggung jawab oleh seluruh bangsa Indonesia. Permasalahan klasik dari perekonomian Indonesia adalah nilai tambah perekonomian yang rendah. Para eksportir dan pengusaha cenderung lebih senang mengekspor barang mentah dibandingkan barang jadi. Akibatnya, komoditas primer menjadi andalan. Hal ini antara lain disebabkan masalah lemahnya daya saing kita, terutama dalam high cost ekonomi. Sebagai akibatnya, negara lain yang lebih banyak menikmati nilai tambah dari sumber daya alam kita. Kesimpulannya, dalam menghadapi krisis global, diperlukan untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik. Pentingnya memperkuat fundamental ekonomi domestik dapat diwujudkan oleh berbagai pihak sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah perlu terus melakukan reformasi birokrasi, perizinan, perpajakan, iklim investasi untuk memberikan ruang yang luas kepada dunia usaha agar dunia usaha kita dapat memiliki daya saing yang tinggi. Dampak tidak langsung dari pencairan pasar baru oleh negara-negara eksportir yang selama ini mengekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat juga semakin memperketat kompetisi. Pemerintah harus melindungi produsen domestik karena negara-negara lain pun melakukan hal yang sama. Kemudian otoritas moneter dan perbankan perlu memanfaatkan peluang penurunan inflasi untuk terus berusaha menurunkan suku bunga, terutama suku bunga kredit agar dunia usaha kita menjadi kompetitif. Stabilitas perbankan juga perlu terus dijaga karena pengalaman di tahun 2008 menunjukkan masalah likuiditas perbankan tidak merata, di mana bank-bank kecil akan lebih rentan terhadap guncangan krisis ekonomi. Yang terakhir, otoritas fiskal perlu terus memperbaiki penyerapan anggarannya. Rendahnya penyerapan anggaran akan menghambat dampak multiplier ke sektor real. Rencana Sistem Jaminan Sosial Nasional
juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena akan berdampak pada fiscal space dan keberlanjutan fiskal. Belanja sosial yang tinggi di Amerika Serikat dan Eropa memberikan pembelajaran yang berharga untuk kita. Selain penyerapan anggaran, diperlukan pula dana darurat untuk mengantisipasi berbagai hal seperti ketahanan pangan, stimulus fiskal untuk sektor yang paling terpukul akibat krisis ekonomi, serta guncangan harga komoditas. Yang terakhir, pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan, meskipun ini memerlukan kebijakan yang terencana dan pelaksanaan yang baik. Seringkali ada pandangan bahwa pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi saling bertentangan karena fokus pada pemerataan dianggap mengurangi insentif untuk pertumbuhan. Namun, beberapa studi dan pengalaman negara-negara tertentu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif justru bisa memberikan dampak positif terhadap pemerataan. Sejumlah teori dan pandangan ahli memberikan wawasan tentang bagaimana pemerataan pendapatan dapat mendukung atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti teori kurva Kuznets. Ekonom Simon Kuznets mengembangkan hipotesis dalam bentuk kurva berbentuk huruf U terbalik yang dikenal sebagai kurva Kuznets. Menurut teori ini, pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena keuntungan dari pertumbuhan ekonomi cenderung dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi yang memiliki akses modal. Namun, setelah negara mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi, ketimpangan mulai menurun karena distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan pemerintah mulai mengalokasikan sumber daya untuk program kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pemerataan pendapatan dapat terjadi di tahap lanjut pembangunan ekonomi, namun dalam tahap awal, fokus utamanya adalah pada pertumbuhan. Kemudian yang kedua, teori pertumbuhan inklusif. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat dicapai bersamaan dengan pemerataan pendapatan, dengan cara melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Menurut pandangan ini, pertumbuhan ekonomi yang inklusif memungkinkan lebih banyak masyarakat mendapat manfaat dari pertumbuhan dan memiliki daya beli yang meningkat, yang pada akhirnya mendukung permintaan dan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Ekonom seperti Joseph Stiglitz berpendapat bahwa pemerataan pendapatan justru memperkuat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi ketidakstabilan sosial dan meningkatkan konsumsi domestik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Contoh kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif meliputi investasi dalam pendidikan, infrastruktur di daerah terpencil, dan akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat secara merata, mereka cenderung meningkatkan konsumsi yang pada akhirnya mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Jadi, dari kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sebenarnya dapat berjalan beriringan, terutama jika kebijakan yang dirancang untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Teori-teori seperti pertumbuhan inklusif menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata dapat memperkuat pertumbuhan jangka panjang dengan meningkatkan daya beli, produktivitas, dan stabilitas sosial. Namun, ada juga pandangan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan cepat di tahap awal mungkin menciptakan ketimpangan sementara sebelum redistribusi dapat dilakukan secara efektif, seperti yang dijelaskan oleh kurva Kuznets. Dalam jangka panjang, baik pemerataan maupun pertumbuhan ekonomi yang stabil memerlukan kebijakan yang berfokus pada investasi dalam modal manusia, infrastruktur sosial, dan akses ekonomi yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.